Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dapur Ajib Samarinda. Di video kali ini kami akan berbagi resep ide jualan kue lagi, yaitu resep bolu gulung mini. Dan ini akan dikemas menggunakan nampan kayak gini, jadi ini bakalan cantik banget. Baik, kita langsung aja simak videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Bismillah, pertama siapkan 12 butir telur campur dengan 180 gram gula pasir, 140 gram tepung terigu, 20 gram tepung maizena, dan 20 gram susu bubuk. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, saya pakai vanila susu, dan 2 sendok teh munjung cake emulsifier, saya pakai SP. Selanjutnya langsung aja kita aduk dulu dengan menggunakan kecepatan paling rendah. Naikkan kecepatan mixernya secara bertahap sampai kecepatan tinggi, sampai adonannya itu mengembang kaku kental berjejak seperti ini cukup. Kemudian ambil 2 sendok makan adonan, ini akan kita pakai untuk membuat motif. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Sisa adonan tuangi dengan 250 gram margarin yang dicairkan dan sudah bersuhu ruang. Aduk dengan speed paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Kemudian ratakan lagi dengan menggunakan spatula. Selanjutnya kita bagi 2 adonan sama rata. Ini tidak saya timbang, saya pakai 2 loyang ukuran 30 x 27, tingginya 3,5 cm yang diolesi margarin cukup tebal karena ini loyangnya bergerigi ya, dan ditaburi dengan tepung. Kemudian kita pecahkan gelembung udara seperti ini caranya menggunakan tusuk sate atau lidi. Jika tidak ada loyang bergerigi seperti ini, bisa memakai loyang ukuran 26 atau 28 cm sebanyak 2 buah. Kemudian hentak-hentakan loyang seperti ini. Dan untuk 2 sendok makan adonan kita kasih pesta coklat, aduk rata, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan ini sudah siap kita pakai untuk membuat motif. Untuk motifnya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Kalau saya seperti ini. Jadi ini gampang banget, simple aja motif yang saya gunakan. Dan ini saya buat motif di loyang yang satunya lagi. Jadi ini bebas aja ya, bisa dikreasikan dengan keinginan masing-masing. Karena masih ada sisa, saya buat titik-titik seperti ini di bagian yang masih kosong. Dan karena masih ada sisa, ini kita tebelin aja yang lainnya ya, supaya semuanya habis terpakai, jadi nggak ada yang kebuang. Kemudian dengan menggunakan tusuk sate atau lidi kita tarik garis seperti ini sehingga menjadi motif yang cantik. Untuk yang bulat tinggal kita tarik sepertinya seperti motif kecebong gitu. Kalau sudah, kita lakukan lagi di loyang yang satunya. Oh iya, sebelumnya saya infokan juga buat kalian yang ingin melihat resep bolu gulung yang lain, kalian bisa cek di beranda channel kami. Di bagian playlist resep bolu gulung. Di situ ada aneka macam resep bolu gulung dari yang 2 telur, 3, 4, 6 dan 8. Nah, ini saya sudah membuat motif di loyang yang kedua. Jadi ini kalau sudah selesai siap untuk kita panggang. Kalau sudah, ini langsung aja kita panggang. Saya akan memanggang satu loyang dulu. Jadi ini akan antri dipanggang satu kali ya. Tenang aja, ini aman. Adonan yang kedua, karena ini nanti dipanggangnya sebentar aja, nggak terlalu lama menunggu. Baik, langsung aja kita panggang dengan suhu 180 sampai 200 derajat tergantung oven masing-masing, api atas bawah. Nah, ini dia hasilnya. Kulit atasnya sudah kering kecoklatan. Kalau sudah, langsung aja kita keluarkan dari oven dan kita panggang loyang yang kedua. Jadi ini benar-benar masih stabil ya adonannya. Jadi jangan khawatir. Nah, ini yang pertama kita panggang tadi, langsung aja kita sisir bagian pinggirannya masih dalam keadaan panas. Kemudian kalau sudah disisir keempat sisinya, langsung aja kita balik di atas kertas roti dan dialasi serbet ya, supaya nggak goyang-goyang saat digulung. Nah, karena saya akan membuat roll cake mini, ini saya bagi jadi 2 bagian seperti ini. Satu bagiannya saya letakkan dulu. Masih dalam keadaan panas, kita olesi dengan selai. Kemudian ini kita ratakan. Jadi kalau pakai selai bisa diisi dalam keadaan panas ya, kecuali pakai buttercream bisa kalian isi
kalau sudah dingin. Langsung aja ini kita gulung. Ini kita gulung sambil kita tekan seperti ini bagian tengahnya, kemudian kita jalankan kertas rotinya. Setelah itu bisa kita padatkan, dan mohon maaf karena videonya terskip, kita lanjut di video yang kedua ya. Ini saya lakukan di kue yang kedua, di satu bagian yang tadi itu ya. Kemudian kita olesi dengan selai, setelah itu kita ratakan. Dan langsung aja kita gulung seperti ini caranya. Kita gulung sambil kita tekan bagian tengahnya, kemudian kita jalankan kertas rotinya. Nah, bisa dilihat ini nggak lengket sama sekali di kertasnya. Kalau sudah ini kita balik, kemudian gulungannya kita padatkan dengan menggunakan bantuan scraper supaya gulungannya itu set, dan juga ini bentuknya jadi bakalan bulat cantik gitu. Setelah itu bisa kita tutup dulu kertas rotinya dan kita diamkan dulu. Ini bisa kita simpan di kulkas. Jadi ini kita diamkan dulu sampai set ya. Selanjutnya kita lanjut ke kue yang kedua saya panggang tadi. Ini dia hasilnya, sama seperti tadi. Langsung aja kita sisir bagian pinggirannya dan kita balik di atas kertas roti. Jadi ini masih dalam keadaan panas, kita keluarkan dari loyang dan kita bagi lagi menjadi dua bagian karena ini akan membuat roll cake mini. Kemudian kita letakkan dulu satu bagiannya. Sama seperti tadi, ini kita olesi dengan selai dan kita ratakan. Nah, ini akan saya balik dulu ya. Saya akan memulai menggulung dari bagian yang saya potong di bagian tengah tadi. Langsung aja kita gulung sambil kita padatkan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya nggak lengket. Langsung aja kita balik kertas rotinya kayak gini dan kita padatkan lagi dengan menggunakan scraper. Jadi nanti hasil gulungannya itu akan bulat sempurna. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, langsung aja kita tutup lagi. Dan ini dia hasilnya, bisa kita diamkan lagi ya sampai set gulungannya. Ini nanti bisa kita diamkan di dalam kulkas. Lanjut ke kue yang terakhir atau kue yang keempat. Kita olesi dengan selai lagi sama seperti tadi. Kemudian langsung aja kita gulung sambil dipadatkan. Oh ya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya ya, supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih. Nah, ini sudah selesai semua saya gulung. Jadi hasilnya itu untuk 12 butir telur dapat 4 roll cake seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Saya letakkan di nampan seperti ini ya, karena ini akan dipakai untuk kue hantaran. Jadi untuk satu resep ini saya dapat 4 roll cake mini, dan ini saya buat sebanyak 3 kali resep menggunakan 36 butir telur dan hasilnya sebanyak 12 roll cake. Untuk harga jual bisa disesuaikan dengan harga bahan baku di daerah masing-masing ya. Dan mohon maaf karena ini buat dijual, jadi saya nggak bisa potong. Untuk kalian yang mau lihat tekstur dalamnya seperti apa, bisa lanjut nonton video saya yang selanjutnya. Ini video yang sudah lama saya upload, saya masukkan ke dalam video ini ya. Seperti ini, saya mulai. Ini saya menggunakan 6 butir telur, separuh dari resep yang tadi. Jadi hasilnya itu 2 roll cake mini. Ini kita gulung, kemudian kita diamkan sampai set. Dan ini hasilnya yang sudah saya diamkan di kulkas. Bisa kita potong-potong. Nah, ini bagian dalamnya kayak gini, bisa dilihat cantik banget. Dan kalau mau buat dijual juga bisa dikemas dalam mika yang bisa memuat sebanyak 2 buah roll cake seperti ini. Kita kasih pita juga supaya lebih cantik. Nah, ini bisa banget buat dijual. Bisa juga buat kue hantaran. Untuk satu roll ini bisa kita potong menjadi 20 piece ya, tergantung juga dengan keinginan kita masing-masing mau seberapa tebalnya.
Untuk diameternya ini kurang lebih sekitar 4 cm ya. Jadi ini mini, bentuknya nggak besar ya, pas buat sekali makan gitu. Untuk rasanya ini enak meskipun resepnya ekonomis, menggunakan telur utuh ya, dan teksturnya juga tetap lembut, pori-porinya juga halus sekali. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk klik video saya yang ada di layar akhir ini juga ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.